Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, pendapat umum menyatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tiap-tiap kita pasti pernah mengalami, di mana dalam satu titik kehidupan ini, kita dipaksa untuk belajar menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang paling berat dalam mempertahankan sebuah pengharapan. Menunggu bisa jadi merupakan hal paling sulit yang harus dilakukan oleh sebagian besar orang. Kita cenderung ingin cepat, ingin segera mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ingin cepat mendapatkan jawaban doa, ingin cepat keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Allah mendatangi Abraham ketika ia berumur 75 tahun dan mengatakan bahwa ia akan menjadi seorang ayah dan leluhur dari suatu bangsa yang besar. Namun Abraham tidak serta-merta mengalaminya. Ia harus menunggu selama hampir 25 tahun sampai Ishak dilahirkan. Allah memberitahu bangsa Israel bahwa mereka akan meninggalkan perbudakan di Mesir dan menjadi satu bangsa. Namun mereka juga harus menunggu selama 400 tahun. Allah memberitahu Musa bahwa Dia akan menuntun umatnya ke tanah perjanjian. Akan tetapi mereka harus menunggu selama 40 tahun di padang gurun. Saudara terkasih dalam Tuhan, kecenderungan setiap orang selalu ingin cepat sampai ke tujuan. Namun hal ini seringkali bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Saat keinginan kita untuk sampai ke tujuan secepat mungkin timbul dalam hati, namun di saat seperti itu, seakan-akan Tuhan menahannya. Mengapa Tuhan sepertinya suka membiarkan kita menunggu? Jika Ia berkuasa melakukan segala sesuatu, mengapa Ia tidak segera memberikan kelegaan dan pertolongan, serta jawaban atas pergumulan kita? Apakah Tuhan sedang mempermainkan kita? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kita, terlebih lagi dengan menggunakan masalah kita. Salah satu alasan kita dibiarkan untuk menunggu adalah karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita saat kita menunggu, itu sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Jika kita bepergian ke satu tempat dengan menggunakan kereta super cepat, maka tentunya kita tidak akan dapat menikmati pemandangan yang ada di sepanjang perjalanan. Lain halnya jika kita bepergian dengan menggunakan mobil atau kendaraan biasa. Kita bisa dengan leluasa menikmati pemandangan yang ada di sepanjang perjalanan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan hidup kita bersama dengan Dia. Hal itu sangat penting artinya bagi Dia. Karena sesungguhnya, ketika kita sedang dalam masa penantian, di saat itulah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam diri kita, yang pada akhirnya akan membawa kita pada kedewasaan yang sesungguhnya. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pengajaran yang Kau berikan melalui episode ini. Engkau tidak pernah terlalu cepat atau sengaja berlambat-lambat dalam menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Semua tetap ada di dalam kendali dan otoritas tangan-Mu.
Bagian kami adalah menunggu dan menikmati setiap proses yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atasnya, karena kami tahu melalui proses tersebut, kami semakin dimatangkan dan kami semakin dewasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis, bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5am ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, kiranya senantiasa jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.